Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Berjumpa lagi dalam podcast kali ini. Kita agak spesial karena baru kali ini kita kedatangan dua tamu sekaligus. Pertama dari Pak Billy dan kedua dari olahraga dari FAW. Ini kita akan mulai, tapi sedikit introduksi. Hari ini kita akan memajukan tema tentang teknologi dalam dunia tracking. Seperti kita tahu bersama bahwa dunia tracking itu adalah tracking pengiriman barang. Nah, apa sih spesialnya gitu? Mungkin kalau kita bertanya-tanya, ya kita sudah lama kirim barang lewat truck. Bapak ibu-ibu yang berkecimpung di dunia logistik akan sangat sering menggunakan truck. Tapi apa sih perbedaan truck atau bagaimana sih perkembangan teknologi atau bagaimana sih untuk mengamankan kiriman? Pasti kita pengen kiriman kita aman, kita pengen kiriman kita nyampe. Oke, sebelah saya langsung ada Pak Mili. Beliau dari Titan Teknologi ya Pak ya? Titan Teknologi, oke. Dijelaskan sedikit Pak, Titan Teknologi apa dan mungkin kenal sedikit tentang Mili sendiri gitu. Oke. Ya, sedikit tentang saya dari saat ini di Titan Corporation dan saya pegang di tech solusinya. Saat ini yang akan saya diskusikan atau saya bahas adalah mengenai video safety solution yang untuk digunakan di fleet management system. Safety solution kayak apa tuh safety solution? Safety solution tuh kayak, jadi kita akan punya dashboard, punya kamera yang dipasang di fleet management, fleet tracking. Jadi event itu kameranya bisa dua sisi, ke arah driver ataupun ke arah yang... Jadi driver itu kelihatan Pak? Iya, kelihatan. Nanti kalau driver lagi ngantuk atau lagi makan itu ketahuan Pak? Tahuan. Wah, Kita ada videonya. baru-baru ini, makanya kita nggak salah menangkap topik perkembangan teknologi dalam dunia tracking gitu. Oke, mungkin kita bisa putarkan ya presentasi dari Pak. Jadi saya mau ngobrol sebentar sedikit nih. Awal mulanya dia story saya pas awal tuh saya bekerja di salah satu perusahaan MNC, multinational company, satu perusahaan yang besar. Jadi terus kemudian saya pindah ke satu perusahaan logistik yang kurir, yang which is lokal. Itu memiliki perbedaan yang besar banget gitu. Apa tuh? Perbedaannya adalah yang satu tuh saya bisa analogikan sebagai MNC itu sebuah kapal boat tanker yang besar pas di ikutnya. Nah, ini satu lagi tuh kayak fishing boat. Maksudnya gimana? Nah, Pak, saya bilang ini perlu teknologi. Satu, karena ukurannya. Yang satu besar, yang satu kecil. Jadi kalau kita ngomong ukuran, waktu suatu kapal tanker mau muter balik atau mau belok, dia akan perlu acang-acang yang jauh. Itu Iya, MNC Pak. MNC. Ya, yang itu pengalaman saya. Kalau kapal kecil mau hari ini ganti sistem, 2 minggu kemudian berubah, gampang. Ya, kalau perusahaan besar nggak bisa. Ide teknologi juga sama. Kalau mereka mau ganti sistem, kalau perusahaan besar harus tunggu 2-3 bulan. Iya, Nggak bisa langsung main ya. Nah, itu perbedaannya. Terus kemudian kedua adalah tujuannya. Tujuannya ya yang kecil mungkin kayak lokal startup itu ya tujuannya cuma Indonesia. But kalau misalnya visi-visinya untuk yang besar ya bisa luar negeri, internasional ya kan. Terus visinya juga misalnya target marketnya juga beda. Untuk yang perusahaan besar targetnya mungkin B2B ya kan. Kalau yang untuk perusahaan kecil retail atau startup ini kerjanya pengen langsung jual langsung ke customer. Iya, pastinya beda Pak, pastinya beda. Si beda kan. Nah, sekarang relevansi mengenai teknologi gimana? Nah, itu akan mempengaruhi teknologi. Nah, setelah pekerja dan perlengkapan, nah, secara teknologi kemungkinan ya menurut saya teknologi yang ada untuk perusahaan MNC tidak up to date secara cepat. Tapi mungkin juga bisa, tapi butuh waktu. Sedangkan untuk perusahaan yang baru berkembang, baru tumbuh atau jenis startup, teknologinya cepat. Hari ini ada teknologi baru ganti. Ya, sama seperti kayak misalnya truk
Dan mungkin truk lama, tahan lama, bisa 20 tahun, 30 tahun. Ya, Itu kan, ada kejadian. sudah kejadian, tapi teknologinya ya gitu. Ya itu loh, makanya kita tahu apa sih membawa kita nanti. Yes. Ngobrol bisa ngobrol aja, Tapi apa sih? Ya, Tapi kita dengarkan dulu ya Pak presentasi dari boleh. ini ya. Ayo maju Pak, kita lanjut lagi. Nah, ini challenging-nya itu ada 2, cost sama visibility sebenarnya. Coba biaya. Iya, dan pasti. Karena kalau kita ngomong cost, ya nggak ada transparansi atau standarisasi baik itu fixed cost atau variable. Sebenarnya gini, berarti kalau kita ngomongin biaya, berarti kan ada benefit. Semoga dengan adanya benefit bisa cover dari investasi atau cost yang ditampilkan. Sudah pasti. Nah, saya pengen tahu deh Pak, gimana lanjut ya Pak? Kemudian ada visibility-nya. Ya. Jadi kalau dengan teknologi, kita bisa tahu informasi apa yang kita bisa dapat. Dan dari situ kita tahu nih cost yang keluar itu bisa ketahuan. Visible semua, ada dashboard ya. Oke, saya makin penasaran. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, ini penyebab kecelakaan kita udah tahu lah. Pengemudi, full load, speed trap. Lanjut lagi. Pengemudi ya Pak ya? Pak ya? Pengemudi, balik lagi. Pengemudi Pak, 52%. Oke, jadi emang human error. Human error, ya. Hampir setengah lebih kejadian. Ngantuk, terus nggak konsentrasi, terus nggak melakukan aturan-aturan di jalan kayak gitu ya. Maksudnya speed trap Itu ada yang low speed, ada yang high speed. Jadi gimana? Speed trap tuh kalau misalnya udah tahu dia full load nih Pak, tapi dia masih kencang. Kita tuh. Terus kedua, ada yang low speed. Maksudnya low speed tuh udah tahu besar, tapi kadang-kadang, kita kalau lihat, pernah saya kejadian di saat waktu di highway, kencang tiba-tiba di depannya ada truk tanpa lampu, di belakangnya nyala, itu saat malam gelap, dan itu full dengan cepat. Dan di highway. Dari itu sampai kayak gini kan? Yes, dan bahaya. Nah, dari semua penyebab kecelakaan itu, saya coba cari berapa sih tingkat kecelakaannya kita tuh ya. Berarti kalau kita mengatasi masalah pengemudi, berarti setengah dari permasalahan kita selesaikan. Iya. Selesai. Lanjut Pak, gimana caranya Pak? Lanjut. Nah, inilah saya dapat dari BNS. Dia punya ini 246 miliar total nilai kerugian materi akibat kecelakaan. Ini pernah turun, pernah naik. Yes, pernah turun. Berarti di 2000 yang balikan saya lihat ya. Mungkin pandemi kali Pak. Iya, pernah turun. Nggak ada ya, itu nggak ada yang jalan. Betul. Nah, 2021 naik lagi, udah mulai normal, dia naik lagi. Bisa jadi begitu. Jadi, coba kita next. Nah, ini dampak kerugiannya ya Pak ya. Pasti ada yang langsung tuh kerusakan kendaraan udah pasti. Dari segi go udah pasti. Pagi kalau misalnya barang-barang berharga, kan mesin menggunakan proses miliar headset misalnya itu. Terus kenaikan biaya asuransi, ya kan? Terus cedera, kematian, kehilangan customer, saya lihat. Nah, itu tidak langsung pengurangan kualitas hidup, kayak cacat bisa kan, skill lagi. Kemudian kemampuan tingkat kepercayaan berkurang, jadi customer udah nggak percaya nih. Terus kehilangan customer sudah pasti, operasional berhenti atau terhambat. Ini saya percaya kalau buat kita pasti kehilangan kargo, kehilangan kendaraan, kehilangan customer, ya direct langsung. Sering komplain sama teman-teman kita Pak pasti. Wah, ini nggak di handle nya, drivernya nggak dilatih dengan benar gitu kan. Ya itu penting. Yeah. Nah, pengemudi kendaraan dan keselamatan kerja itu bukan cuma bilang tentang sabuk pengaman, nggak cuma bilang juga disiplin jalur atau ikutin aturan, tapi sekarang tuh udah mulai mengidentifikasi. Ya, konsepnya mengidentifikasi pola pengemudi. Jadi kita tahu nih pola pengemudi itu sebenarnya kebanyakan nginjek rem, kebanyakan ngebut, kebanyakan cornering. Oke, jadi memang kan pengemudi ada
SOP-nya atau aturannya atau tekniknya ya. Nanti kita akan mungkin coba angkat lagi di sini. Kenapa angkat betul ini ya. Walaupun ada SOP, tapi kalau nggak ada kontrol atau monitor, kita nggak tahu. Nah, itu kita nggak tahu. Nah, Berangkat dari depo kita, indikasi kita kan udah kita diem aja, Pak. diem aja. Tuh. Ya, terus analisa prediktif itu juga penting. Kemudian memberikan pelatihan. Maksudnya apa? Kalau kita udah tahu nih, driver sering melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, yang membahayakan pengiriman. Itu kita bisa langsung, driver ini skornya kecil nih. Nah, kita langsung kasih pelatihan. Nah, itu kalau bisa masalah analisa pelatihan, analisa kebutuhan prediktif dan lain-lain, cukup oke tuh Pak. Iya, bisa Pak. Nah di ada skornya kita. Masuk lagi next. Kita cepat aja. Nah, ini evolusi daripada dashcam. Kita menggunakan dashcam yang tadi saya bilang. Awal cuman single lens dashcam, Dan kita biasa beli mungkin lihat orang pakai dashcam lengkap di jalan. Ya, itu kan personal use kan biasanya. Nah, terus ada dual lens, ada yang sekarang tuh pakai AI sama ML, artificial intelligence sama machine learning. Oke, nah kayak apa nih ini? Nah, coba yang dia. Nextnya lagi. Nah, ini yang ada di market. Yang market tuh ada yang basic dashcam, ada advanced dashcam sama MDVR. Nah, kalau kita ngomong basic dashcam itu dia yang seperti kita passenger vehicle lah, mobil-mobil yang kita bisa pakai. Ya, tapi dia nggak punya fleet management systemnya. Ya, Saya langsung kita langsung dari on lah, hanya untuk melihat ke belakang doang di stiker, belakang atau nah, kalau yang advance itu dia udah ada fleet management system. Dia bisa langsung nge-record, langsung masuk ke sistem, kita bisa replay lagi. Gitu. Langsung real time dari control tower kita bisa lihat juga. Ya, ini terutama mungkin penting kalau bahannya atau barang yang dibawa tuh harga tinggi, barangnya valuable, barang yang udah pecah. Ya orang tuh nggak boleh ngebut bawa aja, takut barangnya bergeser dari atau geser dikit dia ada perubahan apa, misalnya menyebabkan barang pecah atau apa. Oke, siap. Menarik. Nah, terus MDVR itu ya bisa dual cam dan bisa ada tambahan lagi di belakang. Yang Bapak ini yang mana Pak? Yang semuanya bisa. Tapi yang ini kita enggak. Yang basic dashcam itu kan untuk passenger. Terlalu ini ya. Iya, biasa. Bisa beli di Tokopedia Pak. Tidak yang di marketplace ya Pak. Oke, next. Nah, ini contohnya. Nah, mungkin setelin videonya, ada videonya saya. Nah, kalau lihat tuh kan. Supir sambil nelpon, harusnya dia kiri kanan. Betul, harusnya dia stop tuh. Dia ada tanda stop, dia nggak stop. Kok belum putar ya Pak ya? Yang tanda stop itu nggak penting. Nah, ini udah ketahuan ini ada di kita punya platform bahwa dia melakukan ada. Itu nanti ada itunya berarti Pak. Ada recorder dan ada warning nggak kalau kita? Ada warning ya. Ada warning nggak? Karena kita kan nggak ada suaranya gitu. Nggak mungkin kita ngeliatin yang kayak nggak bisa nggak. Misalnya supir kita kan nggak tahu apalagi. Ya kalau pakai hadas itu dia bisa kasih warning buat. Oke. Jadi bisa kita tahu langsung, kita bisa istilahnya kita bisa telepon dia supir langsung. Iya. Tuh. Nah, ada satu lagi video coba. Ini kan stop, dia masih jalan terus nih. Itu masih kencang. Satu lagi nah. Ini juga nih. Dia lagi jalan, terus dia nggak konsen, dia lihat ke bawah ntar. Nah, tuh. Nah, ini langsung ke-record nih, langsung masuk ke platform. Jadi misalnya dia nggak fokus ke jalan tuh kelihatan Pak. Ada remindernya atau warningnya ada? Ada, nanti langsung masuk ke kita punya sistem, ada muncul. Gitu. Ini ada beberapa video yang harsh braking atau harsh speed segala macam. Disiksa. Iya. Ini dari sistem nih kita namanya perilaku supir kita tidak bisa monitor setiap saat. Tapi alangkah baiknya kalau kita ada tindakan pencegahan ya. Benar. Power speech juga ya. Sulit sekali itu ya. Timbal pasal tracking itu setuju sekali. Iya. Masalah lagi. Iya. Masalah itu adalah masalah yang cukup penting itu.
Ini makanya sistem ini udah bisa capture ketahuan. Jadi kita dari sisi manajemen atau sebagai supervisor gitu kan bisa kontrolnya mudah gitu. Jadi kalau misalnya wah ini sering, kalau dia saya nggak pernah begitu, ini ada videonya loh. Nah, kan itu nggak bisa berkelit ya, ya kan? Mungkin FAW berpasang juga kan nanti Pak. Boleh coba Pak, boleh tes Pak. Kita kasih coba. Siap. Oke. Gitu. Oke, next lagi ke Presentasi video tadi. Ini yang kita punya di sistem Lokonav ini. Kita punya dual desk. Namanya Lokonav. Lokonav. Ini dari mana Pak? Dari India. Dari India. Oke. Lisensi dari India Pak. Ya, betul. Ada advanced driver, ada yang tadi kita bilang, terus driver monitoring system, ada DVR, ada driver coaching, video capture. Yang tadi saya bilang improve driver engagement, create performance scorecard. Jadi tiap driver ada scorecardnya tuh, ada value-nya, nilainya. Terus video capture, protection against false. Terus ada 3 tahun warranty untuk alatnya. Terus 6 month cloud storage. Jadi selama 6 bulan semua insiden yang terjadi itu kita record. Saya mau nanya masalah ADAS itu Pak, jelaskan. Advanced Driver Assistance System. Jadi itu tadi yang ada alert. Saya dia lihat begini, dia akan muncul sound untuk kasih Oh itu ngingetin dari kita. Jadi dia live langsung. So, Nah, bisa ini. Kan kita nelpon berarti dia yang akan ngingetin. Iya, betul. Canggih. Iya. Nah ini ada nih. Ada live view itu 1 menit sih. Jadi driver monitoring system apa itu? Driver monitoring system tuh kayak face ID check, terus cellphone user kalau misalnya dia pakai handphone, nah itu kita bisa ketahuan. Terus sebenarnya perlu itu berarti bisa di langsung reminder juga. Bisa. Tadi yang ada suara. Iya. Nah itu bisa kalau itu driver monitoring itu lebih ke arah capture semua activity daripada driver di sistem, di fleet management sistemnya, gitu. Oke. Ini semua yang ada. Nah, kita udah di banyak industri lah. Ada financial, ada banks, ada vehicle, smart city juga harusnya ada juga. Terus agriculture tuh biasanya untuk kayak traktor-traktor di pertanian. Oke, siap. Oke, next. Nah, ini ada yang Pro, ada yang Pro Plus, ada Advance. Nah, mungkin saya nggak detail ini. Bedanya apa? Kalau saya pengen tahu aja. Bedanya itu dia ada yang standar isinya, terus ada yang ada slide, terus ada yang kalau ini kan hanya ada saja. Ini udah sama dengan driver management system. Nah, itu sama driver management system yang versi 2. Ini kan DMS yang light, yang very light. Oke. Nggak terlalu advance. Jadi yang cuman hanya bisa lihat berapa function. Oke, Pak. Mungkin kalau mau detail mungkin bisa langsung lah. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang tertarik, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Billy ya Pak ya. Yes. Bisa kontak kita juga lah. Oleh. Nanti bisa saya sampaikan langsung ke Pak Billy. Oke. Next. Nah ini alatnya Mitek K245 dan GC 400. Oke, nanti untuk functionnya semua segala macam lanjut lagi kalau misalnya gitu. Ya siap. Oke, next ya. Nah ini platform yang ada di kita, bentuknya seperti ini. Apa ini? Jadi kalau ini kelihatan nih, kalau misalnya ada yang tadi ada accident atau harsh cornering, dia akan muncul di platform kita. Jadi the most server incident itu akan keluar, jadi akan langsung otomatis langsung direkam langsung. Terus ada apply filter, jadi langsung bisa di filter. Kita bisa langsung lihat insidennya. Kita kan nggak perlu ngeliatin, misalnya dari Jakarta ke Medan. Itu perjalanan paling nggak 3 hari, kan kita panteng terus itu. Betul Pak. Nanti kalau saya sedikit ini langsung muncul. Oke. Mereka akan record berapa kejadian, apa kejadian dia salah, kejadian nak telepon, kejadian dia nggak fungsional, itu udah langsung. Itu bisa diukur KPI aja. Iya benar. Ini penting sebenarnya. Selama perjalanan sampai Jakarta sampai Jogja itu berapa banyak dia harus cornering, harus break, terus kecepatannya lebih dari apa yang diharuskan gitu. Semua di sini. Ada semua nanti. Ada Pak. Ada contohnya buat insiden video itu penting. Iya. Berarti kita bisa melihat. Bisa.
Oke, nanti bisa UT untuk SP Pak. Ini yang benar. Ya semoga nggak perlu di situ. Next, silakan lanjut. Nah ini trennya kita bisa lihat incident trend, terus apa incident summary-nya itu ada semua. Kita lihat di sini. Ini ada reportnya Pak. Ada, makanya tadi saya bilang cost dan visibility itu penting. Kan informasi semua itu harus kita punya kalau kita mau Ya, improve kita punya service buat customer kan. misalnya kita kan akan instruksikan ke sopir misalnya 4 jam sekali atau 5 jam sekali berhenti istirahat. Yes. Dia akan ini ya apa tetap konsen ngepilih tapi ya baiknya waktu istirahat yang cukup mungkin. Tuh, Nah, mungkin dari sini bisa ketahuan nih. ketahuan. Insiden kalau dia udah begini-begini, mata udah Ya, bahaya. ada yang bahaya. Ya, Lanjut. Ini kan kelihatan juga nih semua insiden trennya gimana, terus kebanyakan ngantuknya atau kebanyakan remnya atau kebanyakan jalur yang harusnya berarti kalau yang supir jarak jauh ini sangat berguna sekali. Wah, harus Pak menurut saya. Apalagi sekarang ada kalau Jakarta ke Medan biasa Pak. Sekarang ada rekanan kita di NLC itu Pak, anggota NLC juga itu yang Jakarta ke Flores Pak. waduh. Ekspedisi Flores itu paling nggak seminggu gitu. Iya kalau kita nggak itu, ya kita tuh lepas tangan istilahnya Pak. Itu kita nggak ngomongin cuma 2-3 hari seminggu paling Minggu itu ya. paling nggak. Dan driver nggak ganti-ganti atau dua ada shift. Kemungkinan dia terganti, tapi tetap juga jaraknya jauh. Jangan jauh ya. Saya pikir penting itu kan begitu loh ya, betul sekali. Iya. Nanti Pak Maulana akan ngomongin masalah tracking itu seperti apa gitu ya. Lanjut Pak. Oke, next. Nah ini ya kita bilang best in class telematik karena kita sudah bisa capture semua apa yang video. Jadi sekarang zamannya semua pakai HP berarti ya Pak. Udah pakai HP, udah pakai WAI sama machine learning. Siap. Saya rasa ini terakhir. Terima kasih dan ini tampilan yang memang real dari sistem kita yang namanya Lokonal. Paling nggak ini nama podcast kita secangkir kopi kita kolaborasi. Ngopi dulu Pak. Jangan lupa Mantapnya Pak. Tidak mantapnya enak tuh. Kalau saya makan dari itu nanti kasihan yang nonton Pak. Tapi nanti pasti kita makan Pak. Siap. Oke. Jadi gitu Pak ya. Yes. Oh ya, mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada yang berminat atau mau tahu lebih banyak atau mau tanya harga langsung atau mau beli langsung pesan silakan. Boleh. Saya nggak jualan Pak. Silakan langsung nanti menghubungi. Pokoknya melalui Pak Rizky juga boleh. Nanti kalau kita dikasih info atau brosur. Baik. Oke. Baru Pak, tunjukin gitu Pak. Mata pakai tunjukin. Ada Paknya, tunjukin. Nah ini saya punya outlet martabak pecenongan sekalian. Baunya harum. Baunya harum, gurih. Bau gurih, martabak pecenongan jauh 78 gurih. Baunya udah menggoda. Hati aja Pak ya. Iya. Nah, siap. Jangan lupa ya beli kalau lagi lapar-lapar jam 4, jam 3, Paket di dan malam. pikiran ya. Ada Pak ya? Aku ada. Ada ya. Iya. Oke, siap. Mungkin selanjutnya kita beralih ke sesinya Pak Maulana ya. Monggo. Siap. Siap. Oke, Pak Maulana mungkin diperkenalkan ya dari siapa, apa dari perusahaan apa yang kita tahu lah. Dari FAW Trucks, seragamnya juga ada, logonya ada. Cuma kita belum tahu FAW Trucks itu seperti apa keunggulannya. Mohon maaf, kita kan punya cara berpikir yang kita sebut agak salah. Truk Cina itu kurang atau segala produk dari Cina itu kurang bagus. Coba tolong buktikan kalau saya salah, Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Rizky, Pak Billy. Nyaman juga ya kita di warung kopi NLC. Enak ya, Pak. Ada yang ada teman jalan, Gak ada yang nonton lagi ya, Pak ya. apalagi temanya bagus sekali ya Pak ya. Siap. Memang dunia logistik ini punya keunikan tersendiri nih. Dibandingkan ada beberapa customer kami yang core bisnisnya di pertambangan gitu. Kita paham tadi yang dijelasin Pak Billy itu memang benar. Kita butuh lebih lanjut khusus masalah safety mungkin ya kita Betul. bicara. Tapi dengan adanya teknologi
alhamdulillah bermanfaat buat manusia khususnya ya Pak ya, untuk Ya. mempermudah, mengingatkan dan Dan kita kan selalu butuh kemajuan teknologi. betul, intinya ke sana. Kita nggak ikutin, tapi ya satu, apa untungnya sih buat kita? Makanya saya bilang teknologi itu kalau nggak buat keuntungan buat apa? Betul. Saya berharap dengan kita mengundang Pak Billy dan Pak Maulana sendiri dari FAW Truck ini, gaya makmur mobil ya Pak. Yes, betul. Kita pengen tahu nih. Boleh. Terima kasih ya Pak ya, karena telah dikasih kesempatan untuk menginformasikan mengenai produk kami. Kami memang fokus di fitur. Dari fitur itu nanti benefit apa sih yang didapat oleh customer kami. Saya rasa hampir semua produk itu yang diutamakan, termasuk dari Pak Billy gitu. Dan fiturnya udah bagus nih. Benefitnya apa kalau saya pakai fitur tersebut? Oh ternyata tadi Pak Billy jelaskan banyak sekali. Saya lihat sekarang upgrade teknologi ya Pak ya. Sebenarnya paling penting kan apa gunanya buat saya? Betul sekali. Yes. Oke, saya coba perkenalkan, nama saya Maulana. Yes, ya. Saya dari PT Gaya Makmur Mobil. Di sini saya coba ingin sedikit memperkenalkan, ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Tadi iya udah dijelaskan tadi nih Pak ya. Harus dari bawah baris Pak, ini kan siap kita tak kenal dari produk China nih. Apa sih? Saya mau coba sedikit sekilas video mengenai prinsipal kami dulu ya. Izin dulu. Jadi Bariski VAW ini industri otomotif pertama yang dimiliki oleh negara China. VAW ini ya, namanya FAW First Automobile Works gitu kan. Kita udah 70 tahun nih dari 1903 sampai tahun ini masuk ke 70 tahun. Jadi VAW ini sampai hari ini punya BUMN. Yes. Jadi dari sisi brand kami coba yakinkan ke customer kami memang ini produk premium Pak yang maksudkan ke Indonesia, produk China. Lalu ada beberapa brand yang terkenal di dunia, mereka joint venture dengan kami karena pabrikan kami ini standarisasinya sama Pak dengan pabrikan mereka asal, karena mereka contoh kayak VW pasti mereka tidak mau menurunkan kualitas. Sudah kerja sama VW. VW kerjasama dengan kita Pak. Bukan kami dengan VW tapi VW kerjasama dengan VAW karena pabrikan kami itu standarisasinya sama dengan pabrikan. Ada VW, ada Audi, Toyota, Mazda. Ini Bapak produksi kendaraan FAW ini produksi VW juga bisa. Jadi VW ini memproduksi kendaraan mereka itu di pabrikan kami. Karena pabrikannya standarisasinya sama. Karena mereka tidak mau kualitas. Betul. Ada GM dari Amerika Pak. Karena pabrikan kami standarisasinya udah sama dengan pabrikan mereka. Ya kami buat ya Pak. Betul. Ini salah satu. Ini kantor pusat kami di provinsi Changchun di China. Head office kami. Kenapa bisa Sama saya juga ya Pak ya. Kalau VAW ini sudah lebih dari 90 negara Pak. Dipasarkan secara global. Perbedaannya produk kami dengan produk China lain ini, kalau kami ini maker Pak, kami ada research and development. Kami memang membuat. Karena ada beberapa produk mereka mungkin kerjasama dengan beberapa pabrikan komponen. Kalau kami memang membuat, contoh mesin. Kita membuat develop sampai ke sana. Mesinnya kita buat sendiri Pak. Iya, ini sendiri lah. yes. Kita sebut powder, kita dan power diesel engine, transmisi, diferensial dan lain-lainnya itu komponen kita memang maker, buat sendiri. Kalau dibicara Pak 100% betul, ada yang unit kami 100% dibuat oleh Power. Ada beberapa kita kerjasama, ini bisnis ya Pak ya, kita kerjasama bisnis. Tapi ada perkembangan. Betul. Ini yang membedakan kami dengan brand produk China. Tadi saya harus yakinin Pak Rizky nih. Saya tahu nih produk China gitu ya. Apa sih mobil Cina, Belgia dan apa? Oh, ini ada kekuatannya dia adalah jepang atau naik dari Eropa. Yes. Yang pastinya sudah lebih dulu juga lama. Sekarang yakinkan saya kenapa ini FAW
nggak kalah atau bahkan lebih bagus. Yes. Sekarang otomotif sudah mulai banyak China berkembang. Teknologi dari sisi teknologi perkembangan China pesat yang kita akui itu. Di Indonesia memang kami ya termasuk baru ya Pak, ya. 14 tahun nih. Karena di 2009 masuk gitu kan. Kami di Finbrick sebagai agen pembangunan power. Dibandingkan dengan mereka yang senior-senior kami yang udah 50 tahun lebih dari itu ya. Dari sisi populasi oke lah mereka. Tapi kami coba yakinkan benefit-benefit yang dirasakan oleh customer itu yang paling utama. Jangan lupa after sale service-nya atau apa. Nah ini yang banyak Sendiri tapi nggak bisa servis, nggak ada spare part, nggak ada tempat untuk servisnya. betul. Itu yang kami rasakan di lapangannya Pak. Efek dari mohon maaf beberapa brand China yang berpindah-pindah distributor. Kalau kami konsisten dari awal memang. Punya jaringan distribusi dan juga jaringan perawatan kendaraan ya Pak. Betul. Nah ini kami coba informasikan mengenai Gamet Mobil. Kami dari 2009 itu ditunjuk sebagai APM di Indonesia. Dulu ATPM ya Pak. Sekarang kita APM oleh Trukfao tadi. Sasaran kami memang banyak industrinya gitu kan. Tambangan, masuk logistik gitu kan, dan lain-lain. Sehingga tipe-tipe produk kami memang variannya banyak yang kami masukkan ke Indonesia karena kami menyasar customer-customer kami yang berbisnis ingin mempunyai benefit yang lebih dibandingkan yang mereka saat ini sudah pakai gitu kan. Untuk dari sisi produk ini ada beberapa tipe ya Pak Rizky dan Pak Adi. Populasi besar memang ada di segmentasi dump truck saat ini. Saat ini dump truck apa ya? Betul, hampir 36% Dari sepertiganya. Yes, itu khususnya pertambangan ya Pak. Ini yang banyak sekali Banyak support pertambangan kayak di Morowali dan sebagainya itu. betul sekali Pak. Kalimantan, Sumatera, hampir semua dunia tambang produk kami ada support di sana. Perusahaan batubara dan Betul. sebagainya. Mereka awalnya ragu Pak. Iya, saya juga awal. Banyak bertanya awal tuh Pak, kami awal tuh berdarah-darah deh. Mereka hanya bilang, Pak, kalau saya beli PAU 2-3 tahun, Bapak masih ada nggak? Ya itu Gaya makmur mobil masih ada nggak? Itu standar ya. Kami yakinkan itu. Pak, kami bisnis jangka panjang karena histori dari Gaya Makmur Mobil Group gitu ya Pak ya. Lalu kami jelaskan juga bla bla, tapi customer sales ngecap pasti bilang nomor 1 kan. Betul ya Pak ya? ya kecap sulit betul. Akhirnya kami buktikan konsisten kami sampai 14 tahun kami tidak pernah berganti dan kami fokus di after sales service. Kami buka jaringan secara nasional. Tapi ditanya orang bisa beli, tapi pas lagi harus ganti spare part, betul nggak atau mungkin nggak ada atau nunggu Betul. harus nunggu itu kendaraannya diem biar nunggu. Karena market kami B2B, mereka beli produk kami memang untuk mencari uang kembali ya. Pasti yang dipakai Pak. Betul. Sampai sampai rusak. Betul. Produktivitasnya yang mereka uber ya Pak. Betul. Ini yang terjadi di dunia pertambangan sehingga mereka terus banyak repeat order. Selanjutnya yang kedua ini ada di segmentasi transportasi Pak. Ya, ini untuk trailer berarti Pak ya. Ya, untuk traktor head ini banyak flatbed atau sebagainya. Betul. Saat ini populasi kami terbesar memang masih di Pulau Jawa Pak. Oke. Ada salah satu fleet customer kami tahun ini harus terdelivery 600 unit Pak. Ada salah satu produk kami pakai oleh salah satu perusahaan fleet besar untuk angkutan semen di Semarang. 600 Angkutan semen. Yes. Jadi kalau semen kan overweight sekali itu Pak. Betul. Betul. Nah itu saya mau tanya nih gitu. Soalnya kan dulu sekarang selama ini beracu bahwa ya mobil Jepang lah yang biasa dipakai dan umurnya juga sudah terbukti gitu dan sebut 20 tahun pun masih bisa buat narik gitu. Betul. Untuk di produk kami nih mereka memilih produk kami satu Pak. Mereka sudah biasa menggunakan produk Eropa yang kami tahu saat ini. Satu karena dari sisi power torsi yang besar, horsepower yang besar karena mereka juga mengangkut angkutan yang
cukup menurut kami cukup besar karena perhitungan ya Pak ya, masalah transportasi. Akhirnya mereka memutuskan produk kami tadi karena produk kami ini kita kalau bicara kiblat memang ke Eropa Pak. Dari sisi mesin dan lain-lain, power dan lain-lain itu memang kita cenderung lari ke sana. Sehingga kami bisa menggantikan nih yang existing mereka dengan produk kami. Dan mereka sudah cukup puas ya karena di China mereka tahu populasi produk ini memang sangat besar ya Pak ya. Angkutan berat sebenarnya Pak ya. Betul Pak. Itu dari makanan, minuman, Betul. Yes. tepung, Betul. kayaknya Ya. itu kan berat semua tuh. Betul. Oil. Ini kebetulan dipakai yang 460 horsepower Pak. Yang dipakai salah satu. Tapi selain mereka juga banyak juga customer kami yang fleet gitu kan Pak. Terakhir juga ada yang repeat itu 100 unit, alhamdulillah gitu kan ini besar juga. Rezeki tahun ini bagus nih Pak. Enak kami balik lagi. Seperti saya harus yakin Pak Rizky nih, Pak gini loh produk kami. Tapi kan mereka kalau yang belum pernah coba Ya, tahu ya. Akhir coba. Tapi ini sekali nyoba 600 loh Pak. Karena dia sudah mungkin melihat Tapi coba langsung 600 iya. Coba itu berapa? China ya Pak. Karena itu sudah mungkin riset ya Pak ya. Apa itu 600? Karena Nilainya ya. ada 4 batch yang kita harus kirim Pak. Nah, per batch-nya itu 150 unit gitu kan. Lalu kita hampir 1 tahun meyakinkan mereka. Ya pasti ada perhitungan untung rugi pasti. Betul. Meyakinkan 1 tahun tuh. Iya, karena dia butuh riset. Saya kalau bener-bener ambil keuntungannya benefitnya buat apa? Sampai akhirnya dipilih. Nah, saya pengen tahu keuntungan apa tuh ini. Ini nanti kita akan informasi di fitur-fiturnya ya Pak ya. Itu yang nanti kita lanjut ya Pak Rizky ya. Oke. Lalu ini buat teman-teman NLC kita juga punya yang cargo chassis. Ya ini biasanya banyak nih untuk wingbox dan lain. Bahkan kami juga ada sudah angkutan Pertamina juga sudah terdaftar, satu-satunya produk China yang sudah terdaftar di untuk transporter bahan bakar gitu. betul spesial ya Pak ya itu karena dia masuk B3 kan. Jadi memang udah spesial khusus ya, untuk desainnya. Kita juga sudah masuk wingbox, lalu angkutan flat deck dan lain-lain sampai mau MTC kita juga cocok untuk produk ini. Uniknya di VOW ini kita pasti akan membuat 2 tipe Pak. Satu untuk yang kategori on road, satu lagi yang untuk kategori off road. Kayaknya kebanyakan yang off road ini. Iya, karena salah satu market yang agak sedikit longgar itu memang di off-road. Kalau di on-road ketat banget nih kita bermain. Bapak tahu ya. Itu sih yang sebut tapi saya mau jujur jarang melihat mobil merek FAW ini di jalan bawa barang dan sebagainya. Betul. Banyak kan di mana Pak kalau yang wingbox saja? Kalau wingbox ini memang masih daerah Jawa Pak. Tapi aplikasinya ini memang sasis kargo ini malah banyak dipakai di off-road pakai. Iya. Yang Kanan. iya seperti di Pekanbaru, Kalimantan, malah ramenya di sana. Tapi kalau on road memang kita agak ketat saingan tadi yang kita bilang ya, tetangga sebelah yang sudah lahir duluan gitu kan Pak. Ini yang kita akan kejar terus nih mengenai after sales service khususnya nih Pak. Meyakinkan teman-teman NLC lah ya kan. Saya kalau ambil VOW nanti kalau di tengah jalan rusak bagaimana kan? Itu nanti ya kita bisnis tidak mau dikomplain. betul. Nanti kita akan kasih tahu solusinya ya Pak ya. Oke. Lalu yang terakhir kami juga ada yang kategori konstruksi mixer. Ini apabila bisnis dari teman-teman NLC ada, kami juga ada nih. Banyak alat berat ya Pak. Untuk pengangkutan berat ya Pak. Yes, kami memang saat ini banyak ambil bersaing dengan produk Eropa ya. Memang kalau Eropa kita tahu biasanya untuk standar alat berat atau pengangkutan barang berat. Betul. Dan ini FAW juga kurang lebih sama dengan produk mereka. Betul. Ya saya juga jarang melihat truk Eropa itu jadi jalan-jalan memang biasanya khusus sih Pak. Nih alat berat. Yes. Saya paham. Ini sama ya Pak ya. Betul. Kita mau coba ambil pasar tersebut, main di produk
yang on road, kita ada juga mau yang di off road juga yang masuk ke Eropa juga. Ya. Ini produk yang kami masukkan ke Indonesia. Bahkan kami juga punya yang berbahan bakar terbarukan, Pak. Apa tuh? Natural gas. Udah pakai gas. Kita ada yang CNG maupun LNG. Itu salah satu produk unggulan. Belum banyak nih kayak gitu. Iya. Saat ini banyak customer kami coba mencari solusi mengenai operasional cost khususnya di bahan bakar. Karena non subsidi itu udah di atas 15.000 ya Pak ya. Harga solar. Kami punya alternatif di natural gas tersebut Pak. Yang kalau dari sisi harga sekitar 4.500. Oke, ini jauh lah. Betul. Tapi banyak customer Pak kan masih sulit SPBG-nya. Betul. Memang saat ini infrastruktur tersebut memang pemerintah yang sebenarnya harus siapkan ya Pak ya. Tapi sudah ada tuh yang pakai SPBG atau pakai bahan bakar gas sudah ada. Sudah ada Pak, kita sudah jual juga. Di daerah mana ya? Ini saat ini mereka angkutan tabung CNG juga untuk pengiriman dari. Jadi mereka memang pengusaha. Iya, Bahan bakar gas. betul. Karawang ke Cikarang ke Bandung, dia ada pakai lalu ke SPBG itu Pak. Ini bisa. Tiga Sangat iya, pertimbangannya betul. jalan supir itu. Pertimbangan mereka putuskan ambil produk kami yang CNG ini, pertimbangannya tadi Pak, masalah cost karena jauh banget Pak. Mereka sudah hitung, kita tanya kenapa, yang paling utama itu Pak masalah cost bahan bakar dia. Tiganya. Betul, dia hitung-hitung 2 tahun Pak, sisanya dia udah tinggal nikmatin doang. Iyalah. Apa diakalin kayak gimana? Pas bahan bakar gas ini terus sebenarnya berharap pemerintah akan bangun lebih banyak mobil fasilitas gas ya. Tapi ya Betul. ya Indonesia gas juga murah banget sebenarnya. Kita punya source-nya loh. Kita punya source-nya. Di Indonesia punya, kaya kita kan. Gas punya kok gitu ya. Tinggal infrastrukturnya dibangun ya kita berharap lah. berharap gitu Pak. Itu karena ini solusi lah buat Iya. pengusaha trucking. Pemerintah ini kan lagi digenjot ya Pak. Pertamina harus bisa mensosialisasikan salah satunya distribusi gas agar lebih baik lagi ke depan. Oke, kedepannya semoga lebih baik. Amin. Oke, siap. Oke, selanjutnya ini dia fitur. Nah, jadi produk yang kami masukkan ke Indonesia, customer kami udah mendapatkan fitur-fitur unggulan seperti cabin ini sudah tersertifikasi ECE R29 Pak. Apa itu? Jadi Eropa itu sudah menetapkan apabila produk mau dipasarkan ke Eropa, dia harus mengantongi sertifikat ini. Apa sih fungsinya? Jadi pada saat dia tubrukan atau crash dari depan, cabin ini harus mundur Pak, minimum 20 cm. Ketetapan dari Biasanya Eropa. tapi itu pasti ringsek kan? Ya rigid, karena dia rigid kan. Ya. Nah yang punya kita ini floating Pak, dia mengambang. Di saat dia tertubruk, cabin ini harus mundur Pak. Tujuannya apa? Safety drivernya. Pastinya. Itu yang diharapkan dari Eropa, harus safe. Manusia nggak ada bisa dihargai dengan uang ya Pak. Itu mahal sekali kan. Makanya dia kalau mau masuk produk kamu ke Eropa, desainnya harus punya sertifikasi ini, cabinnya. Karena safety driver dia utama sekali. Itu yang paling utama ya Pak ya. Alhamdulillah di Indonesia customer kami mendapatkan fitur tersebut. Benefitnya tadi Pak, safety untuk driver Bapak, karena mereka yang utama ya Pak. Mereka yang bawa kan, yang mencari owner-owner ini biar terdelivery kan Pak. Dia punya angkutan safety. Betul. Lalu kami juga ada fitur ABS, sistem, di mana ABS ini mungkin sudah tahu Pak ya, dari sisi safety ya. Dari sisi teknologi lebih baik dibandingkan yang ABS ya Pak ya. Yes. Lalu yang ketiga kita auto slack adjuster. Jadi customer kami ini tidak lagi untuk menyetel celah kampas rem Pak. Dia otomatis. Oke. Kan biasanya per 5.000 km kalau yang masih manual, mekanik itu harus setel. Kalau tidak nanti semua ban itu tidak rata. Nah ini ada beberapa kayak pertambangan, terusnya yang B3 itu dia harus seperti ini, karena yang dikhawatirkan tadi faktor keamanan di jalan. Dengan adanya auto slack adjuster ini,
celah kampas rem itu akan rata semua, Pak. Jadi pengereman sama semua. Ini sebuah teknologi ya, Pak ya. Oke. Kalau kita bicara teknologi untuk Bapak dan Ibu nih, tim dari NLT. Berarti ini yang disebut auto slack adjuster ini cuma ada di mobil FAW untuk saat ini. Saat ini ada di kami dan beberapa produk Eropa. Sangat Eropa lah. Yes. Berarti mobil selain mobil Eropa belum banyak yang pakai ya? Ada option. Kalau ini di FAW sudah Kita standar. standar. Yes. Ini keuntungannya, Pak. Jadi kita balik lagi keselamatan ya, Pak ya, yang kita utamakan. Karena investasi dari owner-owner ini kan kita harus Pak Billy juga tahu dia tadi karena yang masalah keselamatan nomor satu itu sebenarnya cocok untuk digabung ya. Sebenarnya saling Excellent nih. kenalan dulu ya. Nanti kita ini ya. Kolaborasi. ini lah enaknya kita ngobrol Daniel. Nah ya, Kita ngopi dulu. Kita harus dulu. Ya, lanjut Pak. Oke. Selanjutnya standarisasinya AC nih Pak. Karena di beberapa brand itu ini option. Kalau kami ini standar. Karena kami peduli dengan kesehatan driver ini. Pak, nanti mereka manja. Nah, kita berharap drivernya sehat kan bisa kerja terus ya Pak, fit gitu kan. Tidak Memang mau sakit terus gitu kan. Emang kejadian sih itu. Betul. Panas kan cepat ngantuknya. Ya, masalahnya emang ini masalah AC ini memang jarang di truk-truk produk lain kan ya. Iya, karena mungkin opsional dan mungkin mahal, mungkin Yes. ini kalau ini berarti Kita standar. standar di semua unit. Semua Pak yang kita pasarkan di Indonesia udah standar. Karena kami mengusung ada 3 Pak. Nyaman, safety ya, keselamatan, sama kesehatan. Ini yang jadi fokus produk kami. Jadi pasti truknya pasti kaca atau semua ya. Yes. Power window gitu kan. Sistemnya udah power window bukan lagi engkol. Jadi untuk menggunakan driver. Ini FAB atau fitur, advantage sama benefit yang kami berikan untuk customer kami di Indonesia. Selanjutnya karena ketetapan pemerintah di April 2022 itu kan minimum emisi gas buang itu di Euro 4 ya, Euro 4. Kami masukkan Euro 5. Apa sih Pak keuntungan customer kalau kita beli Euro 5? Seandainya nanti pemerintah merubah regulasi dari Euro 4. Sebelum Euro 2 ya Pak ya. Masuk ke Euro 4 di April 2022, 2027 informasinya mau ada perubahan. Nah, jadi customer kami tidak perlu investasi ulang kan. Karena sudah unit kami sudah masuk ke Euro 4 standarisasinya. Ini keuntungan customer kami ya, investasinya lebih panjang. Ya, takutnya customer di NLC kan banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Ya mungkin kalau ya customer kita yang kebetulan bawa barangnya mahal, barangnya harus ya nggak boleh ada penundaan untuk revisi kendaraan mesinnya gitu dari Euro 4 atau berapa kita deh masih lama gitu. Iya. Iya, ini benefit yang didapat di sini. Semua unit itu semuanya pakai Euro 5. Euro 5 semua sudah. Itu ke salah satu keuntungannya. Selanjutnya, nah ini ada salah satu fitur namanya Econom Suite, di mana nanti driver itu bisa mengatur konsumsi bahan bakar. Contoh, di saat muatan, dia pasti akan membutuhkan power kan Pak, bahan bakar lebih banyak supaya nanti kuat. Lalu kalau pada umumnya kan kosongan maupun isi RPM 1000 ya sama aja kan Pak. Contoh ya. Nah kalau di sini driver bisa mengatur Pak. Di saat dia isi dia akan pilih di selektor di angka 1. Oh muatannya setengah kok enteng. Dia diposisikan di half. Jadi nanti konsumsi bahan bakar itu diatur. Pak kosongan ulang balik gitu kan. Balik kosongan dia di posisi 0 Pak. Low. Artinya apa? Konsumsi bahan bakar yang disemprotkan di ruang bahan bakar itu ngapain saya harus banyak kalau kosongan. Keuntungannya apa nih? Irit bahan bakar. Ini Pak Billy ngerti banget ya. Itu ketawa. Habit ya. Habit yang paling ada di report juga di Jadi bisa connect ke dia punya dashboard
Yes. sama oilnya. Nanti mungkin bisa di setting situ, atau kalaupun nggak di setting bisa ada remindernya. Betul. Ini salah satu fitur standar kami Pak, di semua produk kami ada. Ya. Jadi customer kami kalau driver yang dia dapat dorongan, sisanya lebih banyak. Banyak ya relatif ya Pak ya, kita bicara ya. Harusnya mungkin dia harus keluar 300.000, ini hanya 270.000, 30.000 bagi teman-teman driver kan sangat-sangat. Ya, kita nggak mau ngomongin masalah ini, tapi itu kejadian. Iya, jadi ini apa ya? Aku ya. Yeah. Ada beberapa truk ya. Betul. Itu berapa kali Bilang. Berapa trip ya Pak ya? Ya, karena kita mau, ya kita sama-sama pengen kesejahteraan driver juga kita harus perhatikan gitu ya Pak. Salah satunya ini, kita punya fitur Econom Suite gitu kan. Oke, selanjutnya untuk trailer ini kami standarisasi punya trailer brake untuk tractor head. Di mana biasanya ini ada di Eropa, tapi di produk Jepang ini tidak ada gitu kan. Kami ada gitu kan, atau option di produk sebelah. Keunggulannya itu trailer brake ini apabila teman-teman di NLC punya traktor head, pada saat turunan jalan licin ini ada yang namanya ngegunting gitu loh Pak. Trailernya itu maju ke depan, menggunting. Pada saat pengereman turunan dengan ada fitur ini. betul, menggunting namanya gitu kan. Jadi belok. Betul, bagian belakang itu malah ke depan. Karena kedua traktor head sama ini ngerem berbarengan Pak. Iya, karena faktor licin dan lain-lain. Dengan ada fitur ini, jadi traktor headnya ini tidak ngerem Pak. Jadi kayak ABS untuk trailer head. Iya, hanya belakangnya only. Aja dia. Iya, jadi headnya ini dia ngikut. Keuntungannya dari sisi safety, untuk mengurangi laju kendaraan di turunan itu lebih baik. Untuk dari sisi safety lebih aman. Baru nanti setelah berhenti tetap parking brake, service brake atau foot brake itu yang paling utama ya. Kalau kondisi jalannya ekstrim dan juga bawaannya berat, pasti ini berpengaruh sih ya. Sangat Cocok sih bener kalau buatan yang off road, buatan yang berat. Betul. Ini mahal ya Pak. Iya, kita mau kan muatan customer kita kan bisa safe sampai tujuannya Pak ya. Kita coba siapkan fitur tersebut di truknya. Ini ya. Banyak juga nih Pak ini ya fitur-fitur. Masih ada lagi. Nah, satu lagi nih. Sebenarnya banyak Pak, bisa 3 hari saya kalau bicara. Itu bisa 3 hari. Nah, lalu ini sedikit mungkin sedikit ada kemiripan dengan yang fitur Pak Billy yang disampaikan. Kita namanya punya GMM Teletech Pak, dengan sistem fleet management mirip dengan yang tadi Pak Billy sampaikan. Fitur tersebut kita berikan ada untuk NFC standar, kita bisa berikan. Nanti apa sih? Nanti kita lanjut Pak. Oke. Selanjutnya ini dia. Ini fitur GMM Teletech yang kita sebut ini langsung GMM ya. Hampir mirip. Ya. Konsepnya mirip banget dengan yang Pak Billy tadi sampaikan. Jadi kita berikan beberapa fitur benefit buat customer kita. Dia pengen tahu habitnya driver, dia pengen tahu laporan evaluasi kendaraan kita kemana saja. Karena bukan GPS doang ya Pak ya. Tapi nanti konsumsi bahan bakar, lalu mengenai habit driver, lalu ada fitur kapan dia waktunya servis, apabila ada problem di kendaraan, error gitu ya, itu bisa terinformasi ke customer kita gitu kan. Ini salah satu fitur yang kami berikan untuk teman-teman di NLC. Oke, jadi memang saya suka dengan cek ini. Istilahnya ya mungkin ini sudah menjadi fitur standar di kayak mau mobil dengan FAW truknya. Tapi kan kita tahu, mohon maaf ya, mobil juga truk juga bukan cuma merek FAW saja. Yang kalau nggak pakai itu ya silakan kontak. Jadi kita setuju standarnya tinggi bagus. Kalau apalagi ya tadi ada yang bawa bahan bakar, paling muatan itu berapa itu tadi. Nggak semua itu mereknya FAW. Itu mungkin Pak Billy bisa ada di situ nanti. Tahu dengan Pak Billy juga bisa juga Pak kerja sama. Pak, aku mau pasang dashcam dong. Itu kan option, ya kan? Bisa nggak Pak nanti saya pakai produknya Pak Billy nanti dikombinasikan dengan nanti kalau kita nanti bisa yang betul ini
langsung silakan FAW-nya sama mungkin di opsional dan produknya Pak Billy ya. Karena paket nih tetap sama deskrimnya. Kita buatkan paket. Karena itu fitur bagus Pak, yang tadi Pak Billy sampaikan itu fitur bagus. Kan ini belum ada kan Pak? Option Ya. bukan standar. Tapi itu bisa kita pasangkan tergantung customer. Kita kerjasama nih dengan Pak Billy. Pendapat saya sepertinya sini kampanye keselamatan itu penting. Itu ya kita. Ya itu harus tingkatkan terus. Memang tujuan dari NLC kan meningkatkan ya dunia logistik Indonesia. Betul. Ya ini salah satu caranya yang kita coba tawarkan ke Bapak itu pengguna atau pemilik armada. Ya mungkin sudah waktunya kalau barang yang dibawa mahal pasti. Barang yang dibawa jarak jauh pastinya. Atau ya perlu standar penanganan khusus. Memang yang kayak gini-gini nih mungkin jadi perlu, bukan suatu opsional lagi gitu ya. Gitu Pak. Betul, jadi keharusan ya Pak. Tidak semuanya, beberapa yang perlu ini saya pikir cukup membuka pikiran dari Bapak Ibu bahwa ini loh prakteknya itu ada seperti ini. Inilah produknya sudah ada di Indonesia ini loh. Mau yang sudah sama truknya atau mungkin yang bisa dipasang di semua kendaraan merek dan lain-lain pastinya. Betul. Ini tujuannya cuma satu, meningkatkan keamanan di jalan. Tadi sebut kecelakaan, dari Pak Billy sudah bawa datanya bahwa itu perilaku pengendara ya. Tadi juga si FAW juga truknya sudah punya fitur safety yang remnya juga lebih bagus, terus fitur penghematan bahan bakar. Dan memang tadi sebenarnya cocok nih, kalau barang-barang berat pasti identiknya mahal pastinya ya. Ya daripada hilang di tengah jalan, paling nggak dikelacak barangnya rasisnya di mana. Betul. Jangan sampai nelfon sambil nelfon nyetirnya gitu nih. Kita setuju lah semua hal itu ya. Yes. Ya, ini manfaatnya teknologi ya Pak. Ya, bermanfaat untuk kita bersama sebetulnya. Ini kita bicara bukan si safety drivernya, tapi orang di sekitarnya itu kan banyak Pak. Di jalan umum kan banyak orang-orang manusia yang efeknya bisa fatal ya Pak apabila terjadi. Jadi di kami FAW memang fokus juga salah satu ke sana. Banyak fitur-fitur yang kita berikan itu di negara China itu memang safety juga jadi tolak ukur utama ya Pak. Makanya produknya juga kita masukkan sampai ke sana. Bahkan kita ada beberapa customer, Pak aku minta kalau si driver ini ngebuka box ini bisa kekirim ke datanya ke kantor kami. Dia terbuka tuh. Yes. Bahkan harus mati Pak, gitu kan. Biasanya limbah B3 ya Pak. Di saat dia mau loading muatan, dia harus mati mesin kan. Saat ini pintu dibuka, dia harus mati sendiri mesin. Kalau lupa drivernya. Nah, ini kita fitur-fitur ini juga ada, option itu kita ada. Intinya untuk kepentingan bersama ya Pak, dari pemilik kendaraan, pemilik muatan, bahkan si drivernya. Kami memfasilitasi sampai ke sana. Saya lanjut boleh? Boleh. Oke. Ini yang GMM Teletext. Lalu kalau pelayanan ASS ini yang tadi Bapak tanyakan. Ya. Gimana kalau ada kendaraan rusak gitu? Betul. Kami ada beberapa pelayanan yang kami berikan memang khusus buat customer kami. Kami satu-satunya produk China yang memiliki fitur remanufacturing center ini, di mana nanti customer kami untuk menurunkan breakdown time unit itu, kami ada exchange komponen. Contoh mesin Bapak rusak, overhaul itu kan bisa 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan, kan benar-benar berhenti kan Pak. Nggak bisa cari cuan kan. Kita ada program exchange komponen, jadi mesin ini kita turunkan, kita gantikan dengan mesin yang layak operasi. Anggaplah 5 hari, daripada hilang 30 hari Pak, nggak cari cuan. Ini hilang 5 hari, 25 hari bisa nutupin overhaul mesin tadi. Itu fitur salah satu yang kami miliki. Itu car unit itu mesinnya Pak. Mesin. Contoh mesin kan. Hanya saya bingung car unit nggak? Mesinnya kita contoh masalah di mesin atau transmisi. Ya kan, overhaul bisa 2 minggu. Naik turun kita sehari selesai,
udah cari cuan lagi kan Pak. Ya, dipinjemin dulu nih penggantinya. Betul. Penggantinya atau part penggantinya dipinjemin dulu. Yes, komponen Nanti ada semuanya unitnya tuh ada spare part atau cadangannya, ada gudang induk untuk itu sudah ada ya. Yes, kita nyebutnya di manufacturing center. Jadi udah ada ininya Pak, apa centernya untuk komponen-komponen tersebut. Customer tinggal memanfaatkan saja. Artinya sama saja kan ya Pak. Iya. Sampai untuk penerapan di mana nggak semua atau nggak semua peduli gitu lah, walaupun ada gitu. Karena akhirnya kan sudah jaringan. Betul, ini khusus di pertambang lah. Kita punya marketing sales, kita punya training center, di mana kami edukasi driver, mekanik Bapak sebelum operasi. Kita training dulu Pak, bagaimana berkendara yang baik dan benar. Kalau bicara driver kan, dia blojol, ibaratnya udah bisa berenang kan Pak. Kenapa kita harus ajarin berenang? Tapi kita hanya, cepat ini yang berenang yang baik dan benar. Yang baik yang Itu habit dari driver kan ya, kita mau coba sharing. Kita bukan ngasih pembelajaran ke mereka, tapi kita sharing, ini loh yang baik dan benar. Habit ya Pak, balik lagi ya. Yang paling utama lagi kita punya GMM Care 24 jam di hotline 15329. Kita punya service kontrak, kita punya emergency service 24 jam. Seandainya oh di tol ini saya ada masalah nih, bisa nggak storing? Mekanik kami standby Pak. Ini bila kita bicara wilayah Jawa ya Pak. Kalau di Kalimantan, Sumatera dan lain-lain, spot-spot areal customer kami bisa di pertambangan. Jadi sebenarnya lebih mudah. Kita punya field service di mana mekanik bisa langsung service pelayanan di customer. Lalu ini yang paling penting yang terakhir nih, spare part sales and distribution. Karena ini paling penting nih. Betul Pak, penting banget. Pak Rizky bilang, Pak spare partnya ada nggak? Nanti nunggu sebulan. Ini enggak ya Pak ya? Kita yakinkan bahwa spare part yang kita siapkan untuk customer kami terjaga Pak. Ya, saya kan ngeliat di layar ini bahwa emang cukup banyak pertanyaan gitu. Yeah. Nah, tapi kita bagi-bagi pertanyaannya, sesinya kita terkait FAW atau produknya Pak Billy ya Pak ya. Boleh. Kita baca dulu satu pertanyaan pertama. Apakah ada otomatis rem jika saat rem blow atau kehabisan angin karena bocor? Oke. Mungkin ke saya pertanyaannya. Iya pasti. Dia nggak punya rem. Anak ini ke sana Pak, ada nggak gitu kan? Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya Pak. Ya ini yang membedakan produk kami dengan mereka yang menggunakan rem menggunakan fluida atau oli. Kami full air brake system. Memang full menggunakan angin. Keuntungannya yang angin itu yang pasti gratis Pak. Tidak perlu refill pakai oli. Itu yang paling utama. Yang kedua, jadi sistemnya ini apabila anginnya bocor, unit ini akan ngerem sendiri Pak. Kita menggunakan namanya double chamber. Chamber ini jadi ada dua fungsi. Yang satu dikasih angin dia ngerem. Yang satu lagi itu sama seperti parking brake. Di saat anginnya dibuang, dia ngerem sendiri Pak. Nah, pertanyaan tadi sama seperti fungsi parking brake. Di saat anginnya bocor, malah rem ini fungsinya ngerem sendiri Pak, si chamber ini. Ini salah satu fitur yang biasanya di sektor oil and gas ya Pak. Iya. Itu dia minta pasti yang full air brake. Kenapa? Dari sisi safety-nya tadi Pak. Rem bocor, kendaraan ini bukan ngeblong Pak, malah ngerem sendiri. Nah, tadi ini di FAW kami fiturnya menggunakan full air brake system. Ini sudah dijamin ya. Dijamin Pak. Yang bertanya tadi bisa terjawab. Di saat bocor dia ngerem sendiri. Itu jawabannya ya Pak ya. Oke. Tadi menganggap baiknya ya untuk memancing pertanyaan dan untuk mengapresiasi ya sudah berpartisipasi. Ada itu kan Pak, ada souvenir buat yang penanya. Oke. Buat rekan-rekan di NLC, kami gak problem memberikan gift ya Pak ya. Yes, ya. Nanti kita akan memberikan tadi pertanyaan maupun yang nanti ada pertanyaan dari kami ya Pak ya. Kita akan memberikan Untuk boleh kasih tahu nggak nih Pak? apa tuh? Ada topi, ada kaos, sama satu lagi yang enak, itol Pak. Oh iya, Gaya makmur mobil ya. Nah, kalau Pak Billy saya sudah lihat ini hadiahnya ada di depan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung interaktif. Ada hadiah, ada
Pak sambil seruput enak nih Pak. Kopinya di NLC ternyata enak sekali. Terima kasih. Yang lain boleh main coba deh. Kopinya enak. Sering nanti. Kalau saya ngopi nggak pakai gula Pak. Ya. Karena hidup saya udah manis. Oke, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Oke, tapi kita lanjut saja Pak. Mungkin kita bahas ya memang cukup banyak sih fitur-fitur yang harus disebarluaskan informasi. Iya, betul. Jadi, ibaratnya kita tadi dari awal saya bilang teknologi di dunia tracking. Tracking itu sudah yang umum buat BW, NLC karena anggota kami kebanyakan adalah pengusaha tracker. Ya mungkin ini ya saya berharap baik dari FAW atau Pak Billy ya ini memang harus tetap disebarluaskan nih. Betul. Sekaligus nanti ya siapa tahu berminat tolong support kami kan kebetulan tanggal 22 September nanti akan ada acara ulang tahun Pak. Oh iya, itu berapa Pak? Yang pertama sih Pak. Boleh nanti kami diundang ya Pak ya. Kita support. Karena itu akan ada di Kelapa Gading Pak. Oke. Di daerahnya bebas ganjil genap acaranya. Oke. Jadi aksesnya aman, jadi Bapak Ibu bisa datang, nggak perlu khawatir ganjil genap. Kalau enggak nanti kan bisa langsung masuk tol yang posisi depan MOI Pak, Mall of Indonesia. Seberangnya itu kan nggak ganjil genap Pak. Iya betul. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi, ada hadiah souvenir dan sebagainya dari baik dari FAW atau dari Pak Billy. Selamat sore dengan Klik ini dari Samudra Indonesia. Ya Pak, lanjut Pak. Ya, perkenalkan saya di anak perusahaan Samudra Indonesia, Tagul Lestari Samudra. Yang berdiri 1 tahun dan kami sedang mengurus perizinan untuk menjadi pengangkut limbah. Nah ini memang seperti kita tahu kalau untuk perizinan limbah itu cukup sulit gitu ya, karena harus dilengkapi dengan kendaraan yang memang seperti kayak lain, ya malah lebih berat lagi kayaknya. Nah saya tertarik dengan penawaran tadi yang disampaikan oleh Bapak yang presentasi ya. Mohon maaf saya terlambat gabung. Kalau boleh saya dapatkan. Iya Pak Maulwan, apa itu yang tasnya tadi Pak? Silakan berlanjut. Ya, kalau boleh saya dapatkan webnya atau mungkin saya bisa akses di mana untuk mendapatkan informasi lebih lengkap untuk bisa saya share nanti pada saat presentasi manajemen gitu. Oke, nanti Bapak silakan tulis saja di kolom chattingnya kontak Bapak nanti akan dihubungi Pak. Siap. Oke. Sejak break admin Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih sekali Pak. Dan nomor telepon nanti akan coba dihubungi. Iya, siap. Terima kasih. Selamat Pak, Bapak mau dikasih souvenir nanti dari GM. Nanti ketemu aja. Ya, lanjut. Di mana Pak? Dari Tagul Lestari Samudra, anak perusahaan dari Samudra Indonesia. Ya. Samudra, perusahaan besar nih harusnya. Silahkan Pak, langsung dikontak. Siap. Ya, siap. Terima kasih. Pak Puji Asmoro. Ya. Betul ya Pak? Iya betul. Ya, Puji Asmoro. Kami siap support Pak. Seandainya Bapak mengundang, butuh presentasi produk kami sangat senang sekali. Ya Pak Rizky ya. Siap. Kita support Pak, nggak usah khawatir Pak. Amin. Ya. Ini memang kalau B3 mungkin Bapak-bapak tahu ya, dia butuh spesifikasi kendaraan yang memang ada peraturannya ya Pak ya. Iya betul. Iya, B3 itu kan barang berbahaya ya. Yes. Jangan sampai mencemari lingkungan Betul. pada saat pengiriman. Sebenarnya cocok ini itu prosedur yang standar. Betul. Bisa dibantu dengan dashcam-nya tadi ya. Insiden atau pencegah kejadian SOP pun sudah ada. Betul. Masalahnya gimana SOP itu dipatuhi. Nah, Lebih dari itu harus ada unit yang komponen Pak. yes. Ya, setuju juga Pak ya kalau gitu. Banget itu Pak. Nah, Pak, mungkin Bapak Ibu yang tergabung di grup info seminar dan podcast bisa nanti bertanya di grup itu, akan saya coba sampaikan ke Pak Bini atau Pak Maulana. Yes. Mungkin ya karena sudah akhir acara dan memang sudah selesai, mungkin kita akhiri saja. Tapi saya minta closing statement dari masing-masing Pak Bini atau Maulana. Silakan. Pak Bini dari itu. Oke. Teknologi itu just teknologi. Ya.
kalau tidak di follow atau tidak ada yang kontrol. Jadi tetap teknologi itu kita perlu, tapi manusianya juga kita perlu untuk memonitoring teknologi yang ada. Saya rasa itu. Ya memang ya teknologi kalau tidak bisa dikendalikan atau tidak, ujung-ujungnya tidak ada benefit buat membantu. Lanjutnya Pak Maulana. Kita setuju. Kalau kita bicara teknologi, kita berharap ini untuk kepentingan manusia, makhluk hidup di dunia ini ya Pak ya. Itu yang kita harapkan. Apapun bentuk teknologinya, kita berharap bermanfaat buat kepentingan kita bersama. Betul. Itu yang kita mau jadi Fokus kita semua setuju bahwa ya namanya teknologi harus bisa memberikan contoh benefit untuk masyarakat, terutama dalam hal dunia logistik. Pastinya bagaimana tracking ini dengan adanya teknologi bisa membantukan, bisa ada benefit. Tadi sudah lihat semua, bisa mengurangi kecelakaan, bisa lebih irit, kendaraan jadi lebih kuat dan sebagainya. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di grup seminar, info WhatsApp grup atau dan lain-lain, bisa kontak saya kalau bisa japri ke saya. Oke, Siap. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizky. Thank you. Siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang masih Terima kasih.